Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 Februari 2021, saya akan coba membawakan sebuah materi yaitu pemrograman web 1. Pemrograman web 1 ini adalah mata kuliah yang saya dapat di semester 4 atau 5 kalau nggak salah. Materi ini adalah kepunyaan dari Pak Badra Alam B dengan nomornya, ini nomor HP-nya, kemudian ini adalah alamat email dari beliau. Oke, mari kita buka bersama-sama. Yang pertama adalah pertemuan 1 mengenai internet. Internet adalah interconnection networking, adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling terinteraksi dan mencakup dunia global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lainnya. Ini adalah pengertian dari internet atau interconnection networking. Kemudian materi selanjutnya adalah materi HTML. HTML adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen oleh web server. Kemudian pengertian dari bahasa yang digunakan adalah informasi pada halaman web. Bahasa ini menggunakan tanda markup atau menandai perintah-perintahnya menentukan tampilan suatu tag dan tingkat kepentingan dari tag tersebut dalam suatu dokumen. Gambar ini adalah gambar dari suatu komputer yang meminta request ke server, kemudian server memberi respon dan memberi umpan balik ke komputer yang meminta tersebut. Kemudian ini adalah alat-alat atau tool yang bisa diinstal untuk berjalannya permintaan dari klien menuju web server tersebut. Ada Chrome, Firefox, Internet Explorer, Conqueror, Opera, Safari, dan masih ada banyak yang lainnya sebenarnya kan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah penulisan dari tag HTML yang awal, yaitu tag. Tag digunakan untuk menentukan tingkah laku web browser, dinyatakan dengan tanda lebih kecil, atau kalau pada PC dia ada di sebelahnya M ya. Kemudian ada tanda lebih besar atau tag akhir. Tulisannya adalah seperti ini, name tag. Kemudian di contohnya ada seperti ini, ada HTML, kemudian head, ada title ini adalah title yang nantinya tampil di halaman, di link. Kemudian ada body, kemudian ada HTML, ini adalah akhirnya. Jadi setiap tanda-tanda miring begini berarti adalah akhir dari tag tersebut. Oke, kita lanjutkan. Kemudian elemen itu jenis-jenis dari tag. Elemen terdiri atas tag bagian yaitu pembuka, isi, dan tag penutup. Title adalah tag pembuka misalnya. Kemudian di sini judul dokumen HTML adalah isi dokumen dari HTML. Kemudian diakhiri dengan tanda miring slash title. Nah, ini baru namanya tutup. Atribut digunakan untuk memodifikasi nilai dari elemen HTML. Suatu elemen biasanya akan mempunyai banyak atribut, yaitu icon yang terdiri di atas left, center, right, dan justify seperti di Office Word ya. Kemudian adalah contoh-contohnya H1 seperti ini. Heading ini bisa langsung Anda praktekkan menggunakan Notepad++ atau perangkat yang lain. Sebelum tag misalnya, dan atom atau yang lain. Oke, ini adalah hasil dari penulisan yang tadi. Ini seperti ini. Kemudian hasilnya adalah ini, heading yang lebih besar, heading 2 kecil, kemudian heading 4 dia ada di mepet di sebelah kiri, heading 2 ada di sebelah di tengah, heading 3 ada di sebelah kanan, kemudian ini yang heading 1 ada di atas dan gede. Udah, ini apa ini? Sama juga, sama seperti yang tadi, masih sama ya. Oke, kemudian ada pertemuan 3. Ini dari ketiga ada link color, menentukan warna link dalam dokumen. Kemudian ada background atau URL, menentukan gambar. Kemudian ada background color, menentukan lambar belakang dokumen. Kemudian ada link, menentukan warna link yang belum dikunjungi dalam dokumen. Kemudian ada teks, menentukan warna teks. Ada filling, menentukan warna yang dikunjungi dalam dokumen. Nama warna, kode hex atau kode grep. Ini adalah tugas yang diberikan untuk kelompok 1.
Untuk tugas 1, kemudian 10 soal kita suruh bikin soal, dan seperti ini menampilkan quote, OL, UL, LI, dan seterusnya. Ini adalah pertemuan 4, ada ini contoh bot, jadi ininya jadi gede, warnanya jadi lebih hitam ya. Kemudian ada underline, ada garis di bawahnya. Ini masih sama, ini masih tag-tag juga. Oke, ini adalah order list sama seperti di Word ya. Ada 1, 2, 3, 4 ABCD besar, ada I, dan ada angka Romawi. Ini adalah contoh, ini bisa Anda praktekkan langsung di editor Anda. Oke, kemudian ada unordered list, ada seperti urut-urutan yang ke bawah itu ya. Jadi ini adalah bentuknya seperti disk, ada circle, ada square adalah angka kotak ya. Nomor 17 ini masih sama, ini Li ya. Li masih sama, Li sama UL. Sama ini circle yang kotak-kotak tadi. Ada garisnya, ini yang ini adalah HR menggunakan garis. Apa ini? Oke, kemudian ada image, kita mengambil gambar dari file, menampilkan gambar dari file tertentu, ada JPEG dan PNG, ada GIF juga bisa. Seperti ini prakteknya. Oke, kemudian UTS. Nah, setelah UTS masih ada bold, ada big, ada seterusnya ya. Ada small, strong, sub, instead, dan seterusnya. Ada code. Sama, ini masih tag-tag pada HTML. Oke. Nah, ini ada ini saya balik dulu. Nah, pada di sini kita udah mulai menggunakan tabel ya. Tabel untuk border menentukan ukuran border atau garis. Kemudian width, height menentukan lebar, height itu tingginya, backcolor atau background tabel. Background itu menentukan gambar yang digunakan untuk background tabel. Color itu mengatur warna. Alignment itu perataan horizontal, Fallign perataan vertikal. Rowspan itu untuk menggabungkan beberapa garis. Ada colspan juga menggabungkan beberapa kolom, dan ada cell spacing dan cell padding antar sel, mengatur spasi dan spasi di dalam sel. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya ada ini baris 1, dia ada di sebelah kiri ya kalau nggak diatur. Kemudian untuk yang ini diatur, jadi ada di tengah dia. Itu aja sih. Oke, ini untuk ini pembagian dari cara menggunakan tabel ya. Ini lebih bagusnya sih langsung praktek, jadi nanti langsung kelihatan maksudnya apa sih. Misalnya di sini ada ini tabel width, ini lebarnya, kemudian border ini adalah tebal dari garis. Kemudian ada rowspan, ada 3 color atau rowspan, ada 1, 2, 3, ini adalah paling atas 1, 2, 3. Kemudian ada ini 4 colspan, ini yang tadi dijadiin 1. Kemudian ada TR, di bawahnya TD 56, seterusnya sampai 7. Oke, saya kira ini dulu ya untuk presentasi ini dari dokumennya Pak dosen di Unindra tahun 2016 ya. Bisa dipraktekkan dan bisa dijadikan referensi, terutama untuk anak-anak teknik informatika Unindra. Bisa dipelajari, silahkan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.